Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari redesign aplikasi CAC berbasis Android, yaitu untuk memenuhi mata kuliah desain antarmuka. Sebelumnya saya Ahmad Ubaidillah Sani, nomor absen 1. Saya Gufran Fatur Rahman, nomor absen 10. Saya M. Akvalinura, absen 13. Saya Muhammad Situna Permulana, absen 15. Yang pertama di sini ada latar belakang. CAC merupakan aplikasi pembelajaran bahasa yang menyediakan kursus untuk pengguna dari berbagai usia dan tingkat kemampuan. Tujuan utama dari desain ini adalah untuk memperbarui tampilan dan fungsionalitas aplikasi CAC agar lebih menarik, mudah digunakan, dan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna masa kini. Selanjutnya, referensi yang berkaitan dengan studi kasus yang pertama itu ada Duolingo. Duolingo merupakan aplikasi pembelajaran bahasa yang sangat populer dengan desain yang sederhana dan pendekatan berbasis hadiah. Duolingo juga menggunakan elemen game seperti level, poin, dan tantangan harian. Selanjutnya itu ada aplikasi Memrise, yaitu aplikasi pembelajaran bahasa lain yang mengandalkan pendekatan berbasis video dan pengulangan terstruktur. Selanjutnya, mencari data terkait. Sebelum memulai proses redesign CAC, sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Yang pertama, feedback konsumen. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna yang sudah menggunakan aplikasi CAC sebelumnya. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau observasi secara langsung. Yang kedua, analisis kompetitor. Meneliti kompetitor seperti Duolingo, Memrise, dan aplikasi serupa lainnya untuk melihat kelebihan dan kekurangan desain mereka. Yang ketiga, tantangan pengguna. Aplikasi CAC digunakan oleh beragam pengguna, namun masih terdapat tantangan dalam konsistensi belajar dan pemanfaatan fitur secara optimal. Keempat, permasalahan yang belum terselesaikan. Meneliti masalah yang mungkin masih ada dalam aplikasi CAC yang belum dapat diatasi dengan desain atau fungsionalitas saat ini. Yang selanjutnya, mencari ide. Pertama, poin penting dari ide. Permasalahan utamanya adalah aplikasi CAC pengalaman pengguna yang tidak optimal, terutama terkait dengan antarmuka yang kurang responsif dan yang masih terbatas. Pengguna merasa kurang termotivasi karena desain yang tidak menarik. Yang kedua, adapun fitur yang terkait dengan masalah atau studi kasus. Yang pertama, gamifikasi yang lebih interaktif. Misalnya, dengan memberikan penghargaan dalam bentuk poin, level, atau medali untuk setiap pencapaian. Yang kedua, desain yang lebih intuitif dan responsif. Memperbaiki navigasi agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, notifikasi dan pengingat personal. Memberikan pengingat atau navigasi harian yang disesuaikan dengan jadwal atau kemajuan belajar. Keempat, penggunaan video atau audio untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan meningkatkan pemahaman pengguna dalam menggunakan kata-kata. Kemudian sasaran terhadap tugas proyek saat ini. Sasaran dari tugas proyek ini adalah untuk mendesain ulang aplikasi CAC agar lebih menarik, mudah digunakan, dan lebih efektif dalam mendukung pengguna dalam pembelajaran bahasa. Fokusnya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang dalam pembelajaran bahasa. Fokusnya adalah menciptakan pengalaman pengguna dan lebih baik dalam memanfaatkan desain yang responsif, fitur-fitur Kemudian sasaran terhadap tugas proyek saat ini. Sasaran dari tugas proyek saat ini adalah untuk mendesain ulang aplikasi CAC agar lebih menarik, mudah digunakan, dan lebih efektif dalam mendukung pengguna dalam pembelajaran bahasa. Fokusnya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan memanfaatkan desain yang responsif, fitur-fitur gamifikasi, dan elemen-elemen pembelajaran yang lebih dinamis. Kemudian ilustrasi pengguna. Yang pertama itu gender. Pengguna aplikasi ini bisa. Kemudian ada ilustrasi pengguna. Yang pertama itu adalah gender. Pengguna aplikasi ini bisa terdiri dari berbagai gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan spesifik dalam hal gender, karena aplikasi pembelajaran bahasa ini ditunjukkan untuk semua orang yang ingin belajar bahasa. Kemudian untuk umur. Untuk pengguna adalah
dapat bervariasi, namun secara umum aplikasi ini cocok untuk remaja yang umur 14 sampai 18 tahun yang ingin belajar bahasa untuk keperluan akademik atau hobi. Kemudian dewasa muda rentan umur 19 sampai 35 tahun yang merupakan pembelajaran bahasa untuk keperluan pekerjaan atau perjalanan. Kemudian dewasa 36 sampai 50 tahun yang tertarik untuk mengasah keterampilan bahasa mereka untuk pengembangan karir atau interaksi sosial. Lalu profesi, pengguna aplikasi ini dapat berasal dari berbagai latar belakang profesi termasuk pelajar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa asing untuk pendidikan atau ujian. Kemudian pekerja profesional yang memerlukan kemampuan. Kemudian profesi, pengguna aplikasi ini dapat berasal dari berbagai latar belakang profesi termasuk pelajar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa asing untuk pendidikan atau Kemudian profesi. Pengguna aplikasi ini dapat berasal dari berbagai latar belakang profesi termasuk pelajar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa asing untuk pendidikan atau ujian. Kemudian pekerja profesional yang memerlukan kemampuan bahasa untuk berkomunikasi di tempat kerja, misalnya dalam komunikasi internasional. Lalu wisatawan yang ingin mempelajari bahasa untuk keperluan perjalanan. Kemudian pengusaha yang ingin berhubungan dengan klien atau mitra dari luar negeri. Dan terakhir petani atau pekerja lapangan yang ingin memperluas pengetahuan bahasa untuk meningkatkan kualitas hidup atau mengakses informasi penting dari sumber luar. Kemudian perilaku atau kebiasaan. Pengguna aplikasi Cake cenderung memiliki kebiasaan belajar yang tidak terlalu terstruktur dan membutuhkan aplikasi yang menyediakan pembelajaran fleksibel. Menggunakan aplikasi secara rutin, biasanya beberapa kali seminggu, terutama saat waktu luang di sore atau malam hari. Seringkali mereka mencari cara untuk belajar bahasa dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Seringkali mencari cara untuk meningkatkan keterampilan bahasa mereka dalam situasi kehidupan nyata, seperti berkomunikasi di tempat kerja, berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda, atau menonton film atau video dalam bahasa asing. Selanjutnya ada orang-orang yang berperan dalam dan bagaimana alur metodenya. Pengguna utama aplikasi Kik adalah individu yang ingin belajar bahasa. Alur mereka dimulai dengan mendaftar aplikasi, memilih bahasa yang ingin dipelajari, dan memulai perjalanan pembelajaran mereka dengan menyelesaikan modul atau pelajaran sesuai dengan level mereka. Pengembang aplikasi. Pengembang bertanggung jawab dalam perancangan, pemrograman, dan pemeliharaan aplikasi. Jika ada tim desain dan UI atau UX designer, mereka berperan dalam merancang antarmuka aplikasi yang mudah digunakan dan menarik. Keempat, ada pemangku kepentingan, stakeholder. Pada pemangku kepentingan seperti investor, tim manajemen, dan tim pemasaran akan memberikan masukan terkait fitur aplikasi, segmentasi pasar, dan positioning aplikasi di pasar. Dalam rancangan ini menggunakan metode design thinking yang membantu dalam memfokuskan menyelesaikan masalah. Ada empat metode yaitu empathize, define, ideation, prototyping, and testing. Design thinking. Menurut tim Brown IDEO, design thinking adalah approach yang membuat desainer menggunakan toolkitnya dalam mengintegrasikan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna yang meliputi 5 proses yaitu empathize, define, ideate, prototyping, dan testing. Empathize. Pada tahap empathize, fokus utama adalah untuk memahami pengalaman pengguna dalam lebih mendalam. Permasalahan utamanya adalah kurangnya motivasi dan keterlibatan pengguna. Pengguna merasa kesulitan untuk tetap termotivasi dalam menggunakan sistem yang ada karena desain yang tidak interaktif dan fitur yang kurang memadai. 2. Navigasi tidak intuitif. Pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan informasi atau fitur tertentu. Sistem yang rumit bagi pengguna tradisional. Petani tradisional yang lebih familiar dengan metode manual merasa kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem yang ada. Beban materi yang terlalu padat dan tidak terstruktur. Pengguna merasa terlalu terbebani dengan banyaknya informasi yang harus dicerna dalam waktu singkat. Mendapatkan ide dari hasil riset ini, kami mulai mendiskusikan bagaimana solusi dapat ditemukan untuk masalah-masalah tersebut.
workflow system. Berikut adalah alur kerja yang diberikan oleh pihak klien. Ini adalah alur yang sudah ada pada sistem saat ini. Pertama itu akses utama buka aplikasi Cake. Tujuan pertama itu belajar ekspresi harian. Tujuan keduanya adalah kursus terstruktur atau kelas. Yang ketiga itu adalah latihan percakapan atau speak. Tujuan keempat peninjauan materi atau review. Tujuan kelima yaitu pengaturan dan target atau profil. Ke atas dulu Bang. Wes kan. Belum kelar Bang. Males. Sumpah. Apa sih? Diwacok kabeh, woi. Yang satu tujuan dulu atuh. Iya gak usah. Langsung aja. Satu tujuan mari ngono kan udah kelar. Jangan semuanya maksudnya. Kan cuma kocak buka ini. Pak, awakmu motong lagi ya. Maaf, Pak. Ayo, justru cepet. Aku motongnya lama ini nanti CapCut-ku nge-lag. Oh ya. Gambar di ini lagi apa ini? Gambar di depan merupakan jalur flow yang sudah ada pada sistem mereka saat ini. Yang pertama itu ada tujuan pertama belajar ekspresi harian atau video clips. Tujuan kedua yaitu kursus terstruktur atau kelas. Tujuan ketiga latihan percakapan atau speak. Tujuan keempat yaitu peninjauan materi atau review. Dan tujuan terakhir kelima yaitu pengaturan dan target atau profil. Salah satu contohnya dalam tujuan pertama itu yaitu menggunakan fitur home untuk mencari klip video. Lalu tonton video dan dengarkan drill mode atau pengulangan 3 kali otomatis. Lalu gunakan fitur mikrofon untuk cek pronouns dengan teknologi AI. Dan yang terakhir user mendapatkan skor pelatihan yaitu grade A, B, C sebagai evaluasi. Selanjutnya yaitu define, perancangan, pain point, dan how might we. Pada tahap define, kami mendefinisikan permasalahan pengguna dari hasil empatis dan merumuskan how might we untuk menemukan peluang dalam mendesain solusi. Pain point ini merupakan review yang didapat oleh aplikasinya, kemudian ada how might we itu setelah di-redesign aplikasinya. Ini memberikan arah yang jelas untuk merancang solusi yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada idiat atau affinity diagram, prioritization, idea, dan crazy X. Pada tahap idiat, kami mulai mengembangkan berbagai solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah yang sudah didefinisikan. Proses ini melibatkan teknik seperti affinity, prioritization, idea, dan crazy X untuk menyaring ide-ide terbaik. Untuk affinity diagramnya yaitu kami mengelompokkan ide-ide yang ada berdasarkan kesamaan. Kemudian untuk prioritization ideanya yaitu dengan memprioritaskan ide-ide yang dianggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah. Contohnya itu simplifikasi sistem, gamifikasi, dan desain UI yang lebih intuitif. Selanjutnya yaitu ada Crazy Egg. Kami mengadakan sesi Crazy Egg selama 8 menit, di mana setiap anggota tim membuat sketsa kasar dari antarmuka aplikasi. Bisa dilihat di bawah itu ada contoh dari gambar tangannya atau sketsanya. Selanjutnya adalah proses pembuatan user flow, wireframe, design system, UI design, dan prototyping. Pada proses user flow ini nanti menjadi diagram langkah-langkah yang harus dilakukan user untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibuat. Sebagai contoh user flow ini kami membuat alur yang dibuat itu lebih sederhana dan efisien. Yaitu yang pertama akses utamanya itu dengan membuka aplikasi, terus ada fitur home, tonton video, dan AI memberikan skor A, B, C. Selanjutnya itu ada wireframe. Kami merancang wireframe untuk menggambar layout dasar dan aplikasi.
Wireframe ini adalah dasar yang kami gunakan untuk memvisualisasikan struktur antarmuka dan navigasi. Selanjutnya ada style guide atau brand identify. Kami juga membuat style guide untuk memastikan konsistensi yang di dalamnya itu terdiri dari color palette, tipografi, dan logo yang sesuai dengan identitas brand. Selanjutnya itu ada prototype dari wireframe yang telah dibuat. Kami membuat prototype yang interaktif untuk diuji. Bisa dilihat di sini dalam Figma-nya ada benang-benang. Selanjutnya itu ada testing atau usability testing. Pada tahap testing, kami menguji prototipe yang telah dibuat dengan responden untuk melihat bagaimana desain yang telah diimplementasikan dapat diterima oleh pengguna. Yaitu dengan usability testing dengan responden, kami melakukan usability testing yang merupakan pengguna aplikasi. Pengujian ini memberikan wawasan tentang di mana desain yang masih kurang dan perlu perbaikan. Selanjutnya itu ada perubahan layout. Dari hasil pengujian, kami melakukan perubahan layout berdasarkan umpan balik yang didapat dari responden. Yang terakhir itu ada hasil desain. Yang pertama ini merupakan halaman untuk kuis. Selanjutnya itu ada halaman kelas, di mana di dalamnya bisa memilih kelasnya yang mau digunakan. Selanjutnya ada halaman review. Dan yang terakhir ini merupakan halaman path atau alur dari pembelajaran. Yang selanjutnya ada halaman profil. Jadi kesimpulannya dari hasil usability testing, kami menyimpulkan bahwa desain sebelumnya memiliki beberapa kekurangan, terutama terkait dengan user friendliness bagi pengguna pemula. Banyak fitur yang berhasil, tetapi ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki untuk lebih mempermudah interaksi pengguna. Rekomendasi selanjutnya, yang pertama melakukan iterasi desain untuk meningkatkan elemen-elemen yang membingungkan dan meningkatkan pengalaman pengguna pemula. Yang kedua, menambahkan fitur tutorial interaktif untuk membangun pengguna baru memahami cara penggunaan sistem dengan lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan elemen gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Sekian dari kelompok kami, ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.